Rasulillah amma ba'd. Kita memasuki pendahuluan yang kedua dari sebelum masuk di inti pembahasan usul. Pendahuluan yang kedua ini sebagaimana yang telah kita baca sebelumnya, ya, terdapat 3 kewajiban yang harus dipelajari dan diamalkan bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, yang kesimpulannya yang pertama, kewajiban untuk mempelajari tauhid ar-rububiyah. Kewajiban untuk mempelajari tauhid ar-rububiyah dan kewajiban taat kepada Rasul, larangan untuk bermaksiat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang disebutkan adalah kewajiban mempelajari tauhid al-uluhiyah. Dijelaskan apa tauhid al-uluhiyah, apa ya. Ya, itu yang kedua ya, kewajiban mempelajari tauhid al-uluhiyah. Dan yang ketiga adalah kewajiban mengenal tentang al-wala wal bara. Karena al-wala wal bara ini adalah inti dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan agama seluruh para nabi dan rasul. Yang kita diperintah untuk mengikutinya, Baik, kita lihat kata per kata. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah. I'lam artinya ketahuilah, ilmuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Di sini sudah saya ulangnya, terdapat pelajaran bahwasanya di antara bagaimana indahnya akhlak para ulama. Karena dalam ucapan beliau ini terdapat at-ta'lim wa doa, pengajaran dan doa. Ya, beliau akan mengumpulkan antara apa? Pengajaran dan doa. Ketahuilah, kemudian dikatakan apa? Semoga Allah merahmatimu. Ya, ini juga di antara apa? Adab seorang guru kepada murid-muridnya, mendoakan kepada mereka kebaikan, keberkahan, ya, kepada murid-murid. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan. Kewajiban apa yang dimaksud di sini? Kifayah fa'in, fardu ain, bukan fardu kifayah. Apa bedanya fardu kifayah dan fardu ain? Iya, kalau fardu ain setiap individu wajib mempelajari. Kalau fardu kifayah, kalau sudah ada yang tahu di sebuah kaum, di sebuah kelompok manusia, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Itu fardu kifayah namanya. Contoh misalnya dalam masalah penyelenggaraan jenazah, ada orang meninggal, sudah ada yang tahu ilmunya tentang memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, ya. Misalnya sudah ada 3 orang, 4 orang tahu di kampung itu, maka seluruh kewajiban seluruh orang yang ada di kampung itu sudah gugur kewajibannya, disebabkan karena ada 4 orang yang tahu. Jadi kalau fardu kifayah, dia kewajiban yang bersyirikat atas semua orang. Kapan salah satu dari mereka sudah ada yang tahu, maka yang lain gugur kewajibannya. Kalau fardu ain tidak. Kalau fardu ain, setiap orang wajib untuk mengetahuinya. Seperti dalam masalah ini. Ya. Seperti dalam masalah ini. Baik. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 masalah ini. Wal amalu bihinna, dan beramal dengannya. Ya. Berilmu dan beramal, ya. Apa itu? Yang pertama, annallaha khalaqana wa razzaqana wa lam yatrukna hamalan. Sampai situ dulu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Maksudnya Allah tidak menciptakan kita hamalan secara sia-sia.
Apa maksudnya secara sia-sia? Allah tidak mungkin Allah mencipta kita tidak ada maksud, tidak ada apa? Tidak ada tujuan. Pasti ada apa? Ada maksud, ada tujuan. Itu seperti itu maksudnya di sini. Jelas ini. Jadi di sini di yang pertama ini ada 3 poin ya. 3 poin pokok yang disebutkan oleh penulis. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kita. Ya, terkait tentang masalah penciptaan. Nah, ini dalilnya sangat banyak ya dalam Al-Qur'an. Baik itu dalil Al-Qur'an ataupun dalil akal. Akan adanya apa? Yang mencipta kita. Ya. Adapun dalam ayat Al-Qur'an, siapa tahu dalilnya? Di antaranya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Di situ kata khalaqtu, mencipta. Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan manusia dan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta segala sesuatu. Ya. Adapun dalil secara akal, ya, itu ditunjukkan ya di dalam ayat juga, dalam ayat Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud, ini pendalilan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka dicipta tanpa ada sesuatu yang menciptakannya? Am humul khaliqun, atau apakah mereka menciptakan dirinya sendiri? Nah, bagaimana secara akal? Apakah kita ada hadir di atas muka bumi ini begitu saja hadir? Tidak ada penciptaan, tidak ada yang mencipta? Tidak mungkin. Ya. Makanya ayat ini sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, di waktu itu beliau masih kafir. Ya. Mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini di salat maghrib dari surah Tur ini ya. Beliau mendengar apa? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun, dan seterusnya tentang burhan-burhan tauhid. Ya, maka ketika beliau mendengarkan ayat ini, apakah mereka dicipta tanpa ada sesuatu yang menciptakan atau mereka sendiri yang menciptakan dirinya? Kata beliau, kada qalbi ayatil. Hampir saja hatiku ini terbang mendengarkan ayat ini. Ini secara apa? Secara akal, beliau langsung paham. Maka kata beliau, semenjak saya mendengarkan ayat ini, maka disitulah bercokol, masuk keimanan di dalam hati. Maka beliau pun apa? Masuk ke dalam Islam. Jelas ya? Baik. Dan terkait tentang masalah ini, tentang adanya yang mencipta Allah Subhanahu wa taala, semua manusia sepakat ya tentang penciptaan ini, kecuali dari kalangan orang-orang ateis. Ya, yang keyakinan mereka tidak ada pencipta, tidak ada yang mengatur. Kita ada itu dengan sendirinya. Dan ini adalah hal yang apa? Hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin. Sebuah kisah ya dari siapa? Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit rahimahullah ta'ala. Beliau pernah didatangi oleh sekelompok manusia, orang-orang syaitan, orang-orang yang tidak mengakui akan adanya penciptaan. Mereka datang ingin mendebat Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Maka setelah bertemu, Abu Hanifah langsung bercerita. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala langsung bercerita. Kata beliau, ada kapal
di tengah lautan. Kapal ini datang dengan sendirinya tanpa ada nakoda yang membawanya. Kapal ini mengangkut barang, kemudian barang itu dia bawa pergi, dia turunkan, kemudian kembali lagi. Tapi tidak ada nakodanya. Maka orang-orang ini bingung. Merasa apa? Bingung. Jadi Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, karena orang ini tidak mau menerima dalil, ya, kecuali dengan akal, maka beliau beri dalil apa? Dalil akal juga, supaya mereka paham. Orang ini tidak mau mengakui yang seperti itu. Maka kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, demikianlah penciptaan alam ini. Demikianlah apa? Penciptaan dari alam ini. Tidak mungkin langit dan bumi yang sangat besar, ya, gunung-gunung dicipta begitu saja, tidak ada yang menciptakan. Ya, maka mereka habis hujan dengan dalil akal. Ya, maka yang seperti ini adalah hal yang dimaklum tentang penciptaan, dan ini terkait tentang ar-rububiyah. Rububiyah itu artinya, ya, kita meyakini bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang memberi rezeki dan yang mengatur. Itu terkait tentang apa? Penciptaan Allah Subhanahu wa taala, pemberi rezeki dan yang mengatur seluruh alam. Ya, terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini saya langsung sebutkan, ya, khalaqana wa razaqana. Yang mencipta kita, yang memberi rezeki kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian dikatakan walam yatrukna hamala. Allah mencipta kita, tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka dicipta dibiarkan begitu saja? Ya. Dalam ayat yang lain, ayat apa hasibutum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian abathan, secara sia-sia belaka? Apakah kalian menyangka bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini pertanyaan sifatnya apa? Pengingkaran. Ya. Ini pertanyaan sifatnya apa? Pengingkaran. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Kenapa? Karena hal yang sangat jelas. Ya, oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika membaca ayat ini, apakah manusia menyangka bahwasanya mereka dicipta begitu saja? Kata beliau, la yu'mar wa la yunha. Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka dicipta tidak diperintah dan tidak dilarang? Ya, jelas. Ada perintah, ada apa? Ada larangan. Iya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ibnu Adam khalaqtuka li ajli. Anak Adam itu, aku menciptakan engkau li ajli, karena aku, maksudnya karena beribadah kepadaku. Wa khalaqtu kulla syai'in li ajlika fala tal'am. Dan saya mencipta segala sesuatu karena kamu. Allah yang memberi fasilitas kepada kita, ya, menciptakan dari tumbuhan, minuman, makanan, berbagai macam jenisnya. Ya, makanya dalam ayat yang lain dikatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tak satu pun makhluk yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti menanggung rezekinya. Allah yarzuquha wa iyyakum. Dialah Allah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kalian. Ya, makanya dalam hadis dikatakan, saya mencipta segala sesuatu untuk kamu. Fala tal'ab, maka jangan main-main. Ya, fala tal'ab, maka jangan main-main. Iya.
Nah ini jelas ya, dalil-dalilnya dari Al-Quran, demikian pula dari hadis Nabi SAW, bahwasanya manusia itu tidak mungkin dicipta begitu saja. Kita diperintah, kita dilarang. Mana buktinya? Kita diperintah, kita dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul. Mana buktinya? Kita diperintah dan dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, ya, menurunkan kitab-kitab. Ya. Dari isi kitab itu di dalamnya terdapat perintah dan terdapat larangan. Ya, baik. Makanya dilihat di matan setelahnya. Allah tidak akan Allah tidak menciptakan kita secara sia-sia. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Nah, seorang rasul. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Ya. Faman ata'ahu dakhala jannah. Maka barang siapa yang mentaati Rasul, nah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asahu dakhala an-nar. Dan siapa yang bermaksiat kepada Ar-Rasul, maka dia masuk ke dalam neraka. Ya, yang ini didukung oleh ayat ya, dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah sebuah keuntungan yang sangat besar. Ya. Dan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semua dari umatku ingin masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Ya. Qila wa man ya Rasulullah, dikatakan siapa yang tidak mau wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka itulah orang-orang yang enggan tidak mau masuk ke dalam surga. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, ya, yudkhilhu naran khalidan fiha. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas terhadap batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Iya. Padahal qaulullah ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, Allah yang mencipta kita, memberi rezeki kepada kita, Allah menciptakan kita tidak sia-sia, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul, mentaati Rasul, maka dia akan dijamin masuk ke dalam surga. Sebaliknya siapa yang bermaksiat, dia akan masuk ke dalam neraka. Ini ancaman. Ya, ini ancaman. Mana dalilnya? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Ya. Fa'asa Fir'aun rasulah fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka Fir'aun pun bermaksiat, durhaka kepada rasul tersebut, maka kami menyiksanya dengan siksaan yang sangat pedih. Ini jelas ya pendalilan. Jadi dalil di sini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, pendalilan tentang apa? Siapa yang bermaksiat kepada Rasul, maka dia akan diancam dengan siksaan. Baik, kemudian yang kedua,
Poin yang kedua yang disebut oleh Syekh rahimahullah taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridho kepada siapapun yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Baik itu mereka adalah para malaikat yang didekatkan, makhluk yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintah kepadanya, wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya, para malaikat. Wala nabiyyun mursal, demikian pula nabi yang diutus, utusan Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul. Nah, ini namanya apa? Tauhid al-uluhiyah. Karena jadi dibahasakan tauhid ilahiyah, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak akan pernah ridho kepada siapapun yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan pernah ridho. Makanya dosa kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Kita sebutkan dalilnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dari matan, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Syahidnya di situ, fala tad'u, janganlah kalian berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun, ya, selain dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajid, kemarin kita telah sebutkan masajid di sini yang kita kenal adalah apa? Masjid yang dipakai sujud, maksudnya tempat ibadah. Penafsiran lain ada yang mengatakan apa masjid adalah tempat sujud, maksudnya masjid yang kita kenal. Penafsiran yang kedua, anggota-anggota yang dipakai bersujud. Ya, anggota-anggota tubuh yang dipakai bersujud. Ya, karena dalam hadis dikatakan umirtu an asjuda li sab'ati a'dhumi. Kata Nabi SAW, aku diperintah untuk bersujud di atas 7 anggota sujud. Apa saja 7 anggota sujud? Kedua tangan, kedua lutut, telapak kaki, kemudian keni, bersama dengan ini semua. Ya, itu 7 anggota sujud. Jadi wa annal masajid, bahwasanya masjid-masjid itu ditafsirkan juga bahwasanya anggota-anggota sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Maka jangan kalian beribadah, berdoa kepada Allah, berdoa juga selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa itu kesyirikan? Kesyirikan itu dari kata kesyirikan itu artinya at-taswiyah. At-taswiyah, penyamaan, ya. Karena saya lihat ayatnya dulu. Siapa yang hafal ayat dulu? Nusawwikum bi rabbil alamin. Di surah apa itu? Lihat. Nusawwikum bi rabbil alamin. Kata taswiyah itu makna dari syirik. Baik, sebelum ayat sebelumnya dikatakan tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Demi Allah, sesungguhnya kami dulunya itu di dunia, ya, lafi dhalalin mubin, benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Ini tentang orang-orang yang apa? Berbuat kesyirikan. Kenapa berada dalam kesesatan yang nyata? Ibnu sawwikum bi rabbil alamin. Ketika kami menyamakan, ya, kalian dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Dikatakan apa? Nusawwikum. Maksudnya menyamakan di situ mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik itu artinya apa? Taswiyah. Ya.
Baik, asyirku taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Syirik itu adalah at-taswiyah, menyamakan ghairillah kepada selain Allah Subhanahu wa taala billah, dengan Allah. Fima huwa, pada perkara-perkara yang merupakan khasaisillah, kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari definisi kesyirikan. Itu definisi umum terkait tentang syirik. Kalau ditanya apa itu syirik? Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, berharap, cinta, takut, tawakal, menyembelih, nazar, dan selainnya dari jenis-jenis ibadah. Itu semuanya namanya kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kapan diterangkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya apa? Jatuh ke dalam kesyirikan. Jatuh ke dalam kesyirikan. Contoh misalnya, ada orang mengaku mengetahui perkara yang baik. Ada orang mengetahui perkara yang baik. Artinya dukun-dukunnya, dia mengaku mengetahui perkara yang baik. Kalau dia mengaku seperti ini, maka itu artinya apa? Ini adalah bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena yang mengetahui perkara baik itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mengaku dari makhluk mengetahui perkara gaib, itu artinya apa? Dia menyamakan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait tentang kesyirikan ini banyak sekali dari ini. Baik, saya kira ini yang kita baca dulu. Insyaallah taala terkait besok tentang masalah muamalah manfaat. Baik, ya permatanya ya. Baik, karena suara berkomunikasi sudah